warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri sya'bana wa ramadana bi fadli rabbina. Wal ali barik hadhihi sya'ban wa ramadan. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadrati ashabi wal fadilah was sa'adah yang sangat saya hormati kesemuanya. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sejenak saya menedahkan tangan di dalam hati untuk senantiasa dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba yang pandai bersyukur dan bisa melaksanakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sanjungan salawat dan salam yang sebaik-baiknya bahkan seindah-indahnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga beliau beserta keluarga dan para sahabatnya senantiasa mendapat rahmah dari Allah, dan kita semua sebagai umat beliau yang meyakini syariah yang dibawa oleh beliau, yang dilanjutkan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaah dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam ta'ziman wa mahabbatan kepada beliau, para ahbabillah, para kekasih Allah, para wali-wali Allah, min awalihim ila akhirihim, khususan khasah beliau yang ada di dalam jajaran Nahdlatul Ulama, khususnya beliau Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapat barokah perjuangan beliau yang kita perjuangkan bersama-sama. Selanjutnya, pada kesempatan ini, pada saat ini kita berada di bulan yang karamah, bulan yang dimuliakan, yang tidak pernah terjadi di bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan, yang benar-benar bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, yang perlu kita pahami dalam bulan Ramadan dalam kita melaksanakan perintahnya, ada puasa yang kita lakukan bersama-sama. Nilainya ada 3 nilai di dalam berpuasa itu sendiri. Kemudian kembali kepada pertanyaan person pribadi kita masing-masing, di posisi manakah kita berpuasa saat ini yang sedang melaksanakan ibadah perintah Allah itu sendiri. Kita tahu di dalam pelaksanaan tersebut diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surat Al-Baqarah. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua, atas kamu, berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Untuk apa sebenarnya Allah perintahkan begitu? La'allakum tattaqun, supaya kalian tergolong termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Puasa yang nilai pertama adalah disebut shaumul 'am. Puasanya ke orang kebanyakan. Atau jangan-jangan diri saya yang berpuasa seperti itu. Kemudian disebut shaumul khas. Puasanya yang sedikit terpelihara dalam pelaksanaan puasa tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga disebut shaumul khawasil khawas. Puasanya orang yang sungguh-sungguh dan sangat istimewa
di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang pertama disebut shaumul am, puasanya orang kebanyakan. Cukup tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan puasa secara hukum puasa, karena kita kalau minum, makan kan batal dalam puasa. Tetapi sayang, seluruh anggota tubuhnya, dari mata, telinga, tangan, sampai ke kaki, sayang orang tersebut belum ikut berpuasa, belum menjaga nilai daripada puasa itu sendiri. Bahkan mulut sering menggunjing orang, membicarakan kejelekan orang lain, bahkan kejelekannya lebih banyak daripada kejelekan orang yang dibicarakan. Maka dari itu kita waspada dalam pelaksanaan puasa di bulan ini. Dari puasa yang dari sejak kecil kita lakukan bersama-sama, mari tingkatkan puasa kita. Mata masih jelalatan kemana-mana, sesuatu yang dilarang oleh Allah, masih puasa, mata itu sendiri belum berpuasa. Nah, maka dari itu disebut, digolongkan dengan shaumul am, puasanya orang kebanyakan. Biasanya saya tidak menunjuk orang, kalau keburukan biasanya ditunjukkan pada diri saya sendiri. Jangan-jangan puasa saya seperti itu, hanya gugur kewajiban tidak makan, tidak minum, tetapi anggota tubuh lainnya tidak pernah ikut dalam nilai berpuasa. Yang kedua disebut shaumul khawas. Ini para ulama min ahlus sunnah wal jamaah secara tasawuf di dalam puasa itu sendiri membimbing kepada kita semua. Shaumul khawas artinya puasanya terpelihara, memelihara puasanya. Di samping tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan puasa tersebut, seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Bahkan digerakkan untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana memperbanyak tadarus, bersedekah, beramal soleh, meringankan beban orang lain. Itu di dalam shaumul khawas. Nah, sehingga di puasa yang kedua ini disebut orang sudah puasanya terpilih menjadi puasa yang sangat baik sekali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dengan waktu yang digunakan secara hemat, disebutlah puasa shaumul khawasil khawas. Puasanya orang yang sangat dan sungguh-sungguh istimewa dalam pandangan Allah di dalam melakukan ibadah puasa. Bagaimana cara mereka berpuasa? Di samping secara hukum puasa mereka mempertahankan nilai puasa, seluruh anggota tubuhnya digerakkan untuk ridha Allah semata yang dicari. Kemudian hatinya juga ikut berpuasa. Loh, ada hati berpuasa. Artinya di dalam hati dibasmi, dikurangi, dihilangkan bila perlu sifat iri, dengki, takabur, sum'ah, riya di dalam hati, karena senantiasa sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hatinya senantiasa berzikir kepada Allah, mengikuti situasi berpuasa, berzikir baik ke kantor, baik di pasar, hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalbun yatufullah daiman, hatinya senantiasa tawaf di dalam hadratullah. Dalam kitab Bahjatus Saniyah dikatakan, innal maqsuda minadz dzikri hudurul qalbi ma'al mazkur. Yang disebut zikir bukan hanya di dalam lisan kita membaca kekuasaan zat Allah, tetapi di dalam hati berputar-putar Allah itu sendiri, kalimat itu sendiri di dalam hadratullah, di dalam hati manusia, bagi orang yang melakukan ibadah puasa yang sangat istimewa tersebut. Amin, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada saat ini di bulan Ramadan ini, termasuk di nilai yang mana kita dalam berpuasa itu.
Kita sendiri yang menilai diri kita masing-masing. Hanya harapan satu, bagaimanapun cara kita berpuasa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.